Salam anak-anak semua, selamat berjumpa lagi dengan Pak dalam pelajaran prakarya. Nah, pada pertemuan kedua kita hari ini, kita akan membahas tentang produk kerajinan bahan lunak. Nah, sebelum itu, Pak ingatkan lagi, bagi yang belum mengumpulkan tugas, bagi yang belum mengerjakan tugas, tolong dikerjakan. Dan Pak harap video pembelajaran ini dapat kalian tonton hingga selesai. Kita mulai materi kita hari ini. Yang pertama itu adalah kerajinan bahan lunak alami. Nah, kerajinan bahan lunak alami yang terdiri ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kerajinan tanah liat, yang kedua kerajinan serat alam, yang ketiga kerajinan kulit. Nah, kita mulai dari yang pertama, kerajinan tanah liat. Ini merupakan kerajinan yang bahan utamanya itu adalah tanah liat. Nah, tanah liat ini kita sering lihat ya teman-anak, sering ketemu, bahkan sering-sering kita pegang ya, kita gunakan juga. Nah, kerajinan ini merupakan kerajinan pecah belah, artinya kerajinan ini sangat mudah pecah, dia sangat rentan pecah, jadi kalau digunakan ya digunakan dengan hati-hati dan tidak untuk dibanting ya. Jadi kalau kalian lihat kerajinan pecah belah, jangan dengan semangat 45 kalian langsung tendang karena dia bentuk bola. Ya, dia bukan bola ya. Nah, produk kerajinan tanah liat itu ada dua. Yang pertama namanya gerabah. Ini merupakan peralatan rumah tangga ya. Hasil akhir dari gerabah ini yang kita sering ketemu itu adalah peralatan rumah tangga dan ini memiliki nilai guna yang tinggi. Nah, ini sudah digunakan dari zaman prasejarah ya, sejak tanah liat bisa digunakan. Dari zaman dahulu, bahkan orang tua kita dulu pun sering menggunakan gerabah. Yang kedua itu adalah kerajinan dalam bentuk keramik, hasil akhirnya ada keramik. Nah, ini merupakan karya seni ya. Karya seni karena kita kalau lihat keramik itu sering digunakan sebagai bahan lantai. Lantai selain kita lihat sebagai tempat kita berdiri, selain untuk kenyamanan, dia juga digunakan sebagai seni hias untuk kita ya, untuk kelihatan lebih indah. Nah, ini biasa digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Atau kita sering ketemu itu adalah guci. Kalau orang-orang kaya sekarang itu di rumah orang kaya itu biasanya ada guci, mulai dari besar sampai yang kecil, bahkan ada yang sangat-sangat besar. Selain itu, kerajinan dalam bentuk keramik ini, hasil akhir keramik ini biasa digunakan sebagai bahan utama untuk keperluan rumah tangga. Misalnya kalau zaman-zaman dulu kita masih sering sebut adalah piring batu. Nah, piring batu ini berasal dari keramik ya, anak-anak semua. Nah, untuk proses pembuatan kerajinan dari bahan tanah liat ini, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu menyiapkan peralatan, kemudian menyiapkan tanah liat. Yang ketiga itu yang kita harus lakukan adalah memilih teknik pembuatan apa yang kita akan gunakan, kemudian menyiapkan tungku pembakaran. Keempat ini harus ada ya anak-anak. Tapi kalau kita tidak menyiapkan salah satu dari ini, otomatis hasil yang akan kita dapat pun tidak maksimal atau kadang-kadang gagal di tengah jalan. Kita mulai dari yang pertama, menyiapkan peralatan kerajinan. Nah, kalau kita tidak menyiapkan peralatan kerajinan, kita tidak bisa melakukan atau menghasilkan produk kerajinan tanah liat atau kita tidak mampu membentuk kerajinan tanah liat. Yang pertama harus kita siapkan yaitu mesin pengolahan bahan baku mentah. Nah, kemudian kita siapkan dulu alat pembentuk kerajinan. Mesin pengolahan bahan baku mentah ini, tanah liat yang sudah kita siapkan yang berasal dari alam, kita harus olah dulu baru bisa digunakan. Setelah diolah, baru kita masuk ke dalam dibentuk atau alat untuk membentuk kerajinan tersebut. Nah, ini ada dua. Yang pertama alat putar tangan, yang kedua alat putar kaki. Penjelasan lebih lanjutnya anak-anak bisa lihat pada buku Erlangga di halaman 7 dan 8. Anda bisa baca sendiri alat putar tangan itu seperti apa, ada gambarnya dan ada penjelasannya. Kemudian alat putar kaki itu seperti apa, ada penjelasannya juga. Kemudian yang harus kita siapkan lagi itu adalah peralatan kaki. Nah, sekian
Setelah itu kita menyiapkan tanah liat. Tanah liat lagi, maaf ya Pak salah ngomong, biar kalian tahu sedikit. Tanah liat ini yang kita gunakan itu harus kita bersihkan. Nah, cara untuk membersihkannya itu ada beberapa. Yang pertama itu teknik basah sederhana. Yang kedua teknik basah dengan mesin. Yang ketiga itu teknik kering. Oke, kita kembali dulu ya anak-anak. Nah, teknik basah sederhana ini yang sering kita temui ya. Karena ini bersifat murah meriah dan sangat sederhana ya, sangat mudah digunakan, sangat mudah disiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kenapa kita harus menyiapkan tanah liat? Alasannya adalah karena tanah liat yang kita ambil dari alam itu belum tentu bisa digunakan secara langsung. Itu masih mengandung kotoran. Ya, kalau bicara tentang tanah liat ini, Pak jadi teringat kembali dengan firman Tuhan dalam kitab Yeremia yang bicara tentang bejana tanah ya. Kita diumpamakan seperti tanah liat yang akan dibentuk Tuhan. Nah, anak-anak semua, Pak harap kalian bisa belajar dengan baik ya, Pak, sehingga bisa menghasilkan atau membanggakan orang tua kalian, sehingga Tuhan tidak perlu menyingkirkan kotoran-kotoran yang tidak perlu ya dari kalian. Nah, setelah itu, setelah kita sudah siapkan tanah liat yang ada, kita tentukan kita mau menggunakan teknik apa dalam proses pembuatannya. Yang pertama yang ditawarkan di sini adalah teknik pijat. Teknik pijat di sini, tanah liat yang sudah kita siapkan tadi, itu akan dipijit-pijit menggunakan jari tangan. Dibentuk, kemudian dibakar sebentar pada akhirnya. Teknik ini yang sangat mudah, sangat murah, meriah, tapi sangat sulit ya, membutuhkan kelincahan dari tangan dan ketekunan, keseriusan, dan sangat-sangat membutuhkan kemampuan kita dalam analisis dia punya, analisis bentuknya ya. Kemudian yang kedua itu adalah teknik pilin. Nah, nanti dalam teknik ini tanah liat yang sudah kita siapkan itu kita bentuk dia atau kita pilin dia sehingga dia berbentuk tali, kemudian baru disusun ya. Karena biasanya teknik ini gunakan untuk ini tidak bisa digunakan untuk alat-alat makan atau alat-alat rumah tangga, tapi di sini biasa sering alat-alat untuk menghias. Nah, kemudian yang berikut adalah teknik putar. Teknik putar ini ada dua, putar tangan atau putar alatnya ada dua, itu yang menggunakan putar tangan atau yang menggunakan putar kaki. Kemudian ada teknik cetak dan ada teknik cetak tuang. Khusus untuk teknik cetak dan cetak tuang, ini merupakan teknik untuk menghasilkan satu produk dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat ya. Jadi sini malnya sudah ada, sisa tanah liat yang ada kita masukkan dalam mal, kemudian dibentuk ya. Kemudian kita menyiapkan yang setelah dibentuk, kita sudah dapat hasil bentukan tanah liat yang sudah hasil yang produk yang kita hasilkan tadi harus dibakar supaya dia lebih kuat, lebih tahan lama, dan tanah air yang masih terkandung di dalamnya itu bisa keluar atau bisa hilang. Nah, ini ada beberapa tipe tungku yang digunakan. Yang pertama tipe tungku ladang. Kemudian yang kedua tipe tungku bak terbuka, kemudian tipe tungku botol. Yang keempat tipe tungku api berbalik. Kita kembali dulu ya anak-anak. Nah, setelah semua ini sudah disiapkan, tipe tungku ini akan kita gunakan. Biasanya kalau masyarakat bawah biasa menggunakan tipe tungku ladang dan tipe tungku bak terbuka. Untuk tipe tungku 2 di bawah ini biasanya digunakan dalam PT-PT yang cukup besar karena membutuhkan alat-alat yang lumayan rumit dan lumayan mahal. Nah, itu adalah merupakan materi kita tentang teknik kerajinan dari tanah liat. Sekarang kita masuk dalam kerajinan dari serat alam. Nah, serat alam ini biasanya dihasilkan dari pelepah pisang. Contoh dari serat alam itu ada pelepah pisang dan eceng gondok. Teknik biasa yang digunakan adalah menganyam. Nah, kerajinan serat alam yang paling sering kita temui itu yang berasal dari alam. Contohnya itu dari
Pelepah dari kelapa bisa digunakan untuk menghasilkan tikar atau tapis beras, alat tapis beras yang Kupang biasa bilang. Kemudian kerajinan kulit. Nah, kerajinan kulit ini yang sangat-sangat kita sering sekali kita gunakannya, terutama untuk Pak sendiri. Hasilnya itu kerajinan ini bahan utamanya itu adalah kulit hewan. Bahan utamanya adalah kulit hewan. Hasilnya itu biasanya dalam bentuk jaket, sepatu, tas, atau dalam bentuk untuk alat-alat hiburan misalnya wayang kulit dan lain-lain. Banyak produk dari kulit ya yang sering kalian temui. Dan kerajinan dari bahan kulit ini biasanya lebih tahan lama, lebih kuat, lebih bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, proses pembuatan kerajinan kulit ini ada beberapa, ada 4. Yang pertama dimulai dengan pembersihan. Kulit hewan yang sudah disamak atau hewan yang sudah dikuliti, kulitnya itu dibersihkan terlebih dahulu. Teknik pembersihan ini biasanya diawali dengan kulit tersebut direbus dengan air, kemudian dibersihkan dari bulu-bulu yang ada. Tetapi kadang kala bulu-bulu yang ada itu biasanya digunakan kembali untuk membuat produk-produk yang lain. Setelah itu penipisan kulit. Setelah kulit dibersihkan, dia lakukan penipisan. Maksudnya kulit dibuat setipis mungkin sehingga mudah dibentuk. Setelah penipisan kulit, dia akan masuk dalam proses pengeringan. Teknik pertama, proses pertama 1 dan 2 itu kulit dalam kondisi basah. Jadi sebelum digunakan dia harus dikeringkan dulu. Pengeringan ini biasanya mereka menggunakan sinar matahari. Setelah sudah dikeringkan, biasanya dilakukan pewarnaan. Setelah pewarnaan, baru kulit itu dibentuk sesuai dengan apa yang kita mau. Bisa dibuat jaket, bisa dibuat yang banyak hal. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Pak tidak kasih tugas lewat slide. Pak harap kalian bisa dengar. Cuman satu hal yang Pak minta adalah kalian buat ringkasan tentang materi yang ada. Nah, untuk materi selanjutnya nanti akan kita bertemu lagi di minggu depan. Sekian dan terima kasih.